Halo semuanya, selamat datang di channel For Crime Story. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Issei Sagawa, seorang laki-laki yang memiliki hasrat yang mengerikan terhadap manusia. Dan marilah kita mulai kisahnya. Issei Sagawa merupakan pria asal Jepang yang lahir pada tanggal 26 April 1949 di Kobe, Prefektur Hyugo. Issei Sagawa memiliki orang tua yang bernama Akira Sagawa, yang bekerja pada Kurita Water Industries, dan keluarga mereka dapat dikatakan sebagai keluarga kaya pada masanya. Issei Sagawa sendiri lahir dalam kondisi yang kurang baik. Dia lahir secara prematur dan dilaporkan dia hanya sebesar telapak tangan ayahnya pada saat dilahirkan. Issei kemudian memasuki masa sekolahnya di mana dia terangsang secara nafsu ketika dia melihat salah satu bagian tubuh dari teman laki-lakinya. Namun ini bukanlah hasrat seksual biasa, melainkan Issei juga memiliki hasrat untuk memakan bagian tubuh tersebut. Hal ini terjadi dikarenakan pendidikan sex atau sex education di sana merupakan hal yang dianggap sangat tabu jika dibicarakan dengan anggota keluarga. Mengingat waktu di mana Issei dilahirkan merupakan pasca Perang Dunia Kedua, di mana orang-orang pada zaman itu pemikirannya belum terbuka seperti zaman sekarang, di mana orang-orang zaman sekarang sudah mulai sadar pentingnya sex education sejak dini. Ketertarikan yang dialami oleh Issei kepada teman laki-lakinya ini menjadikan orientasi seksualnya menjadi tidak jelas. Namun seiring berjalannya waktu, Issei pun tumbuh dan besar dengan ketertarikan pada lawan jenis. Tapi dia tetap memiliki hasrat kanibalisme terhadap laki-laki. Issei Sagawa sendiri dapat dibilang merupakan orang yang sangat pintar dalam bidang hal pendidikan, di mana dia pernah berkuliah di Universitas Wako dan kemudian menyelesaikan gelar master dalam sastra Inggris di Universitas Kwansei Gakuin. Pada masa dia kuliah, dia memiliki ketertarikan dengan perempuan bule atau wanita yang berasal dari luar Jepang. Kemudian pada umur 24 tahun, Issei melakukan aksi gilanya di mana Issei mengikuti wanita yang tidak dikenalinya secara diam-diam ke apartemen wanita tersebut dan memasuki ke dalam apartemen perempuan itu secara diam-diam dan kemudian berencana untuk membunuh wanita tersebut. Untungnya wanita tersebut sadar ketika Issei ingin melakukan aksinya dan pada akhirnya Issei pun ditangkap kepolisian setempat. Pada saat itu, Issei ditangkap dengan alasan pemerkosaan. Namun polisi belum tahu bahwa tujuan awal Issei adalah untuk memakan wanita tersebut. Kemudian pada tahun 1977, tepatnya pada usia 27 tahun, Sagawa pindah ke Perancis untuk melanjutkan studinya. Pada saat dia berada di Perancis, dia bertemu dengan perempuan yang bernama Rene Harcourt yang berusia 25 tahun. Dia memiliki ketertarikan terhadap Rene, di mana dalam wawancaranya dia berkata bahwa Rene ini adalah perempuan yang baik dan sangat sesuai dengan dirinya, dan memiliki karakteristik yang tidak dimiliki olehnya. Sampai akhirnya mereka dekat dan Rene pun diajak datang ke apartemen yang ditempati oleh Issei. Sampainya di sana, dia meminta Rene untuk membacakan puisi dengan alasan Issei memiliki tugas untuk merekam puisi bahasa Prancis. Rene pun membacakan puisi tersebut dan tidak memikirkan hal buruk akan terjadi. Ketika Rene membaca puisi yang ada, Issei pun mengambil senjata dan kemudian hal buruk pun terjadi, di mana Rene ditembak pada bagian leher dan kemudian tewas di tempat. Setelah itu jasad Rene pun diperkosa oleh Issei. Dan kemudian Issei mencoba untuk memakan bagian tubuh Rene. Issei sendiri tidak melakukannya secara langsung, dikarenakan dia mengatakan dagingnya ini cukup keras kalau dia memakannya secara langsung, dan akan banyak darah yang keluar jika memakannya secara langsung. Dia juga mengaku takut dengan darah, dan kemudian dia pergi
keluar untuk membeli pisau daging untuk memotong bagian-bagian tubuh Rene dan menyimpannya untuk 2 hari ke depan. 飲んでほしいと頼まれたらお願いします。もちろん全部嘘ですけど、そういう、設定をしたんですね。で彼女も快くそういうことを疑わない人だから、読んで、僕が詩を選んで短編集ですから、短編詩集で読んで彼女読んだけど、どうしてもやっぱりもう普通に話してる時はニコニコして話してて怖かったです本当に。それでも引き金を引いてしまいました。でずっと彼女は声がしてたんです。ピタッと当然。Isai kemudian berusaha membuang sisa-sisa mayat Rene di sebuah danau di daerah dekat tempat kejadian, di mana dia membawa bagian-bagian tubuhnya yang terpotong-potong dalam 2 koper, namun dicurigai oleh kepolisian setempat, dan kemudian tertangkap basah dan ditangkap oleh polisi Prancis 4 hari kemudian. Isai kemudian ditangkap dan diadili oleh kepolisian yang ada di Prancis, namun tidak terbukti bersalah dikarenakan ayahnya memiliki banyak uang, sehingga ayahnya mencari pengacara mahal untuk membela Isai pada saat pengadilan. Pada akhirnya Isai pun dideportasi dari Prancis dan dipulangkan kembali ke Jepang. Sesampainya di sana, dengan alasan keamanan, Isai pun diperiksa kembali kejiwaannya. Dan hasil dari tesnya pun sangat mengejutkan, di mana Isai dinyatakan tidak memiliki kelainan kejiwaan sama sekali. Motifnya selama ini membunuh hanya karena hasrat seksualnya yang terpancing, dan hasrat untuk memakan bagian tubuh orang lain. Dan dikarenakan dokumen dan tuntutan dari Prancis yang tidak lengkap, yang membuat Isai tidak dapat ditangkap secara legal, dan akhirnya dia dikirim kembali ke Jepang, yang menjadikan Isai ini tidak dapat ditangkap secara legal, dan Isai pun menjadi warga bebas layaknya orang-orang normal di Jepang sampai saat ini. Demikian kisah dari Isai Sagawa, seorang pria asal Jepang yang memiliki nafsu seksual yang cukup tinggi dan memiliki hasrat membunuh terhadap lawan jenis. Terima kasih sudah menonton, silakan like dan juga subscribe, dan bisa tinggalkan dan berikan rekomendasi kasus yang ingin dibahas selanjutnya. Dan sampai jumpa.